Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, saya Imron Rosadi, biasa dipanggil Imron. Kecil sebagaimana layaknya anak NU, saya bersekolah di sekolah miliknya NU. Kebetulan di desa, ya rata-rata di Gresik ada madrasah ibtidaiyah. Kemudian sanawiyahnya saya ke kecamatan sebelah, ke Bunga. Saya bersekolah di Madrasah Sanawiyah As'ada 1 Bunga. Kemudian balik ke Manyar, saya di aliyah di pesantren. Kebetulan pesantren dekat rumah di Mamlau Solihin Suci. Saya kebetulan di pesantren dikenalkan oleh teman-teman yang sama-sama nyantri dengan kegiatan jurnalistik. Dari situ kemudian akhirnya banyak aktivitas yang kebetulan mengharuskan saya banyak di luar pesantren, tentu di luar jam sekolah dan jam ngaji. Kebetulan pada saat nyantri di Suci dulu banyak pelatihan-pelatihan jurnalistik yang pada saat itu kemudian saya banyak ikuti. Dari situ saya berkenalan dengan teman-teman pelajar di NU. Kebetulan pada saat itu saya mengikuti diklat jurnalistik di Pondok Pesantren Mambaul Ihsan, kemudian di Ihyaul Ulum. Nah, kebetulan di Ihyaul Ulum ini saya masih ingat betul, saya diajak oleh teman-teman untuk aktif di IPNU. Dari situ mungkin perkenalan awal saya dengan NU. Maka mengenali NU menurut saya ya efektif dan sangat efektif pada saat itu mengenali IPNU. Karena tentu usia saya pada saat itu masih usia anak sekolah, maka penting mendapatkan informasi yang cukup terkait dengan ke-NU-an, aktivitas pergerakan ke-NU-an melalui Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama. Dari perkenalan pendek dan singkat di Ihyaul Ulum, Pondok Pesantren Ihyaul Ulum melalui diklat jurnalistik, dari situ kemudian saya diajak oleh teman-teman untuk aktif di IPNU. Kebetulan pada saat itu di kisaran 2004-2005 saya diajak untuk mondok di kantor PCNU yang pada saat itu di MH Tamrin. Kurang lebih aktivitas beribnu ya mulai 2005 sampai 2010 kalau di cabang. Jadi kurang lebih saya mengenali Nahdlatul Ulama ya karena barokah beraktivitas di IPNU. Kemudian dari IPNU cabang, mulai dari bagian tukang bikin kopi, teman-teman yang sudah lama ada di kantor PCNU di MH Tamrin sana, sampai pernah diamanai jadi bendahara PC IPNU sampai ketua cabang. Terakhir pengabdian di IPNU di 2012
Wakil Ketua PW IPNU Jawa Timur. Dari situ kemudian para pengurus PCNU memberikan amanah sekretaris di lembaga, salah satu lembaga milik Nahdlatul Ulama, yang kebetulan agak saya sukai, lembaga pengembangan sumber daya manusia, kajian dan pengembangan sumber daya manusia, Lakpesdam. 5 tahun saya mengabdi bersama dengan, kebetulan di Pangkah ini pada saat itu ketuanya Gus Atok. Bersama Gus Atok ini saya mengabdi di Lakpesdam 5 tahun, 1 periode penuh. Dari perkenalan yang mungkin terukur begitu, saya merasa ini bagian dari berkah hidup. Pernah ber-IPNU, pernah merasakan nikmatnya mengabdi di NU, dan ini yang kemudian patut saya syukuri hari ini, karena peristiwa ber-NU ini peristiwa yang kemudian istimewa bagi perjalanan kehidupan saya. Setahun sebelum 2009, saya 2008, ya karena ketua cabang pada saat itu IPNU berinteraksi dengan banyak orang, termasuk pada saat itu Bupati Gresik, Kiai Robah. Ya karena barokah ketua cabang, akhirnya saya bisa berkenalan dengan Kiai Robah yang pada saat itu Bupati Gresik. Nah dari situ kemudian saya diajak untuk bantu-bantu, karena beliau selain ketua Bupati Gresik juga ketua Dewan Suro DPC PKB Gresik. Nah karena diminta oleh Kiai Robah untuk bantu-bantu beliau, akhirnya saya berkenalan dengan PKB. Perkenalannya cukup dramatis karena PKB pada saat itu secara nasional diuji dengan dinamika di internal. Kita bisa baca di berita dan mungkin sudah banyak yang sama tahu bahwa di medio 2009 dulu itu ada dinamika di internal yang kemudian cukup tajam, yang mengharuskan PKB secara nasional terkesan berhadapan-hadapan antara Gus Dur selaku Ketua Umum Dewan Suro bersama dengan Caimin pada saat itu. Nah, di Kabupaten Gresik saya mengenali PKB pada saat PKB diuji kualitas kepartaiannya melalui dinamika di internal. Jadi masuk ke PKB ini masuk ke dalam situasi yang rumit pada saat itu. Tapi alhamdulillah saya kok masih dipercaya untuk diminta membantu ini dan itu oleh Kiai Robah. Persis setelah saya masuk ke PKB, ya menyiapkan momentum pemilu 2009, dualisme Gus Dur dan Caimin pada saat itu yang akhirnya dapur partai terbelah dua. Nah, salah duanya itu ada saya yang kemudian diminta untuk merapikan berkasnya ini dan itu untuk proses pencalonan
legislatif di 2009 dulu. Jadi perkenalan saya dengan PKB mungkin sependek yang saya ingat itu. Sampai hari ini akhirnya karena mungkin didasari oleh peristiwa senang, saya senang untuk ber-NU, kemudian dikenalkan dengan PKB pun senang untuk ber-PKB, maka sampai hari ini masih menjadi bagian dari Partai Kebangkitan Bangsa di Kabupaten Gresik. Kalau perkenalan secara memorable ya karena PKB pada saat itu konflik di internalnya, saya yang masih kader IPNU anak kemarin sore diminta oleh Kiai Roba untuk membantu merapikan administrasi partai untuk bisa ikut pemilu legislatif 2009. Saya secara kader mendefinisikan PKB bagi saya ini rumah kedua setelah NU. Di sini semua proses ikhtiar dan perjuangan dimaksudkan untuk bagaimana kontribusi secara politik bisa dirasakan oleh Nahdlatul Ulama. Makanya definisi sederhana PKB bagi saya ya rumah kedua setelah NU. Semua perjuangan PKB pasti didasari untuk bagaimana kemuliaan Nahdlatul Ulama muncul di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara tentu. Jadi kalau boleh menyimpulkan definisi singkat PKB ini ya rumah bagi kader muda NU yang mau berproses lebih baik menjalani hidup sebagai aktivis NU yang di jalur politik bisa berkontribusi dan memberikan kemanfaatan langsung kepada Nahdlatul Ulama. Jadi rule of the game-nya bagaimana PKB menjalankan seluruh agenda keumatan Nahdlatul Ulama diemban dalam satu klausul politik anggaran yang oleh teman-teman fraksi, teman-teman saya di fraksi hari ini diperjuangkan. 2-3 bulan yang lalu saya dipanggil oleh Pak Ketua DPC untuk berkenan mau nyalek. Jadi ceritanya ya sampai detik sebelum dipanggil Pak Ketua DPC itu saya tidak ada cerita mau nyalek. Ya karena ini ketua partai, mandataris partai yang memanggil, meminta kalau 2019 dulu tidak nyalek, 2024 ini diminta untuk nyalek. Ya karena ini diminta oleh partai, saya selaku kader, petugas partai, ya tidak ada kata lain selain siap laksanakan. Makanya untuk pemilu 2024 ya bismillah dengan perintah yang diberikan kepada kami untuk ikut membantu hadirnya kebaikan PKB di kebetulan di Dapil Gresik di utara ini, Dapil 7, itu saya siap untuk mencalonkan diri. Jadi peristiwa untuk mencalonkan
itu ya peristiwa perintah saja, tidak ada yang spesial, tidak ada arahan, tidak ada masukan selain ini perintah. Makanya karena ini perintah, saya petugas partai, kader partai ya siap laksanakan saja. Jadi kira-kira itu kenapa kok mau menjadi caleg dari Partai Kebangkitan Bangsa. Selebihnya ya kita berharap bahwa pemilu di 2024 ini menjadi pemilunya anak-anak muda NU yang tentu saya sadar banyak anak-anak muda NU yang hari ini punya kontribusi di lingkungan, di desa, di kampungnya masing-masing yang belum ditandai secara politik. Makanya dengan nyalegnya saya jauh dari rumah, semoga menjadi catatan penting bagi teman-teman seusia saya di NU untuk bisa berjuang lebih keras lagi melalui jalur politik. Karena dapilnya jauh, maka ini saya tidak milih. Kebetulan dipilihkan Pak Ketua dengan rasionalitas beliau. Ini bagaimana Dukun Panceng Pangkah di Gresik 7 itu, kemudian pada saat itu ada almarhumlah Bu Nyai Jawa Firomasum. Saya masih ingat diminta oleh Pak Ketua DPC Pak Mas Haji Abdul Qadir untuk membantu konsolidasi Bu Nyai Firo, karena kita tahu Bu Nyai Firo pada saat itu sakit, konsolidasi beliau mungkin terbatas, dan saya diminta membantu untuk memudahkan konsolidasi PKB yang seharusnya itu diemban oleh Bu Nyai Wafiroh pada saat itu. Itu yang kemudian memotivasi saya untuk maju mencalekkan di Dapil Gresik 7 ini. Itu yang terkait dengan daerah pemilihan. Sebenarnya tidak asing kalau Dukun, Panceng, dan Ujung Pangkah, karena hampir semua desa mayoritas sudah pernah disinggahi. Karena pada saat ketua cabang dulu hadir di ranting-ranting Ibnu bersama dengan rekanita IPBNU, hampir mulai ujung selatan Uring Nanom sampai ke Panceng. Jadi tidak asing 26 desa di Dukun, 14 desa di Panceng atau 13 desanya di Ujung Pangkah ini tidak begitu asing. Jadi relatif bisa ditempuh untuk proses konsolidasi pemilu legislatif di 2024 yang akan datang. Ya tentu kalau sudah masuk kontestasi begini, tidak ada cerita kecap nomor 2, mesti kecap nomor 1. Makanya butuh untuk kita semua sampaikan dengan tingkat percaya diri yang tinggi bahwa tentu PKB pasti berbeda dengan partai politik yang lain. Satu, caleg PKB pasti berbeda dengan caleg dari partai di luar PKB. Nah, apa kemudian yang membedakan saya secara pribadi dengan kontestan
pemilu yang lain. Kalau yang membedakan tentu publik yang akan menyimpulkan, tapi setidaknya saya mengenali NU dan PKB dengan baik. Saya berkader di NU dan PKB dengan sistematis. Jadi mungkin dua hal ini yang kemudian bisa jadi pemantik bagi semua kader muda NU dan PKB untuk tampil dengan tingkat percaya diri yang tinggi menjadi bagian dari calon pengambil kebijakan di legislatif. Makanya yang membedakan saya dengan orang lain yang sama-sama kontestan Pileg di 2024 ya hanya itu, bahwa Gresik ini suara mayoritas adalah suara Nahdliyin dan saya mengenali NU dengan baik. Saya berkader di NU mulai dari proses pengkaderan yang paling dasar. Gresik ini tradisi pasca reformasi adalah tradisi pemilu yang PKB adalah pemenangnya. Jadi pasca reformasi runtuhnya rezim Orde Baru, ada fakta demokrasi yang baru terkait Kabupaten Gresik. Apa? Bahwa PKB menjadi tradisi pemenang dalam kontestasi pemilihan umum. Nah, karena tradisi PKB ini tradisi pemenang, tentu saya mengenali cukup jauh mengenali PKB dari proses panjang yang ada di Kabupaten Gresik 24 tahun terakhir ini.